Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan kerja dan sekaligus anggota komunitas belajar sekolah Mabar 2 Waleng yang kami hormati. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan nikmatnya. Salah satu nikmatnya yaitu pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga nikmat sempat, sehingga kita semua dapat berkumpul, bertatap muka dan berjabat hati pada siang hari ini dalam kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut program BULAS KPS Mabar 2 Waleng. Yang kedua, Bapak Ibu, kami aturkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu melalui undangan yang sudah saya aturkan kemarin. Semoga kegiatan kita hari ini nanti dapat berjalan lancar, baik tanpa halangan suatu apapun. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, marilah kegiatan pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya menginjak acara yang kedua, yaitu akan ada pemaparan materi. Nanti saya sendiri yang akan mempresentasikan. Bapak Ibu, di sini saya akan mempresentasikan kegiatan program yang akan kita laksanakan pada KBS kita, komunitas belajar sekolah kita, yaitu Mabar 2 Waleng, dengan kepanjangan Maju Bersama Belajar SD Negeri 2 Waleng. Bapak Ibu, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang rencana tindak lanjut program yang sudah saya canangkan atau saya susun, yaitu BULAS. Apa itu BULAS? Bola olahraga dari olahan sampah. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, program ini bertujuan untuk memudahkan guru PJOK untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan media-media atau alat olahraga yang dimodifikasi. Adapun produknya berupa bola yang terbuat dari bahan kertas dan plastik, nanti dibuat bersama anak juga peserta didik. Jika bola itu berbentuk dan berukuran kecil, kita gunakan sebagai pengganti bola kasti. Apabila bola itu kita buat agak lebih besar, itu nanti sebagai pengganti bola takraw. Dan kita buat yang paling besar bisa untuk mengganti bola kaki atau sepak bola. Inilah nama program yang akan saya presentasikan pada siang hari ini. Next. Nah, ada pun latar belakang kenapa saya memilih program ini atau membuat program ini. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah sebuah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan yang baik secara fisik, mental, jasmani maupun rohani. Bapak Ibu, sebagai guru kita ini bertugas untuk menuntun, membimbing dan juga membersamai peserta didik kita. Anak siswa kita yang baru datang masuk ke sekolah, kita ibaratkan sebuah kertas dengan goresan tinta atau pena yang masih sama, tulisannya masih sama. Nah, masuk ke sekolah kita sebagai guru berkewajiban untuk menuntun anak-anak tersebut menebalkan tulisan yang ada pada kertas tersebut, sehingga siswa-siswi kita itu nanti ke depannya akan dapat mencapai kemerdekaan, kebahagiaan, serta terbentuklah, terciptalah apa yang ada pada diri anak itu sendiri.
minatnya, kodratnya, bakatnya nanti akan terlihat. Tugas kita hanyalah menuntun dan juga membersamai mereka. Layaknya sebuah atau seorang petani jagung itu tidak bisa menentukan hasil daripada panennya sendiri. Para petani hanya bertugas untuk menanam bibit, memberikan pupuk, menyirami, kemudian menghalangi atau memberantas hama yang ada pada tanaman itu sendiri. Kita ibaratkan kepada diri kita atau kita sebagai seorang guru. Kita hanya mampu menuntun dan membersamai anak, serta memberikan pengawasan dari hal-hal yang negatif, supaya cita-cita daripada anak itu sendiri dapat tercapai dan nanti di kehidupan dewasa, kehidupan nyata, anak-anak tersebut mencapai kebahagiaan baik itu secara fisik, mental, jasmani. Kemudian latar belakang yang kedua, kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara fisik. Seseorang yang sehat itu belum tentu bugar, tetapi seorang yang bugar itu pastilah dia sehat. Lalu apa itu kebugaran atau bugar? Suatu keadaan di mana seseorang itu tidak mengalami kelelahan yang berarti setelah melaksanakan aktivitas yang banyak atau berulang kali. Nah, di sini tugas kami seorang guru PJOK pada sebuah sekolah untuk memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Anak yang memiliki kebugaran jasmani baik sebagai contohnya. Anak pada jam pertama melaksanakan pembelajaran di lapangan dalaman. Setelah banyak beraktivitas, anak tersebut masuk ke dalam kelas melanjutkan pembelajaran bersama Bapak Ibu guru wali kelas. Tetapi anak tersebut tidak mengalami kelelahan yang berarti, masih bisa konsentrasi mengikuti pembelajaran berikutnya. Itu yang dinamakan anak itu bugar. Begitu pula sebaliknya, mungkin di awal pembelajaran anak-anak melaksanakan kegiatan pembiasaan di perpus, kemudian di kelas, dilanjutkan kegiatan pembelajaran di luar kelas di halaman misalnya. Anak tersebut tidak mengalami kelelahan yang berarti. Itulah harapan daripada guru PJOK bisa mengantarkan peserta didiknya agar mendapatkan kebugaran jasmani yang baik. Kemudian latar belakang yang ketiga, penerapan pendidikan gerak yang dimodifikasi. Bapak Ibu, salah satu alasan kami bagaimana memilih program dengan membuat alat pembelajaran yang dimodifikasi adalah karena secara umum di sekolah-sekolah, terutama di sekolah SD, tentunya kita masih mengalami banyak kekurangan perihal alat maupun sarana. Namun demikian tidak membuat seorang guru itu pesimis atau tidak membuat kegiatan pembelajaran itu terhenti. Kita harus berinovasi, kita harus melakukan kreativitas kita supaya apa? Supaya kegiatan pembelajaran itu tercapai meskipun dengan alat yang sederhana. Nah, salah satu solusinya dengan membuat alat modifikasi yang digunakan untuk pembelajaran. Dalam pembelajaran itu nanti anak akan bisa melaksanakan kegiatan gerak secara aktif dan tujuannya memperoleh kebugaran yang lebih baik. Alasan berikutnya atau latar belakang berikutnya yaitu banyaknya sampah yang tidak dimanfaatkan. Di sini Bapak Ibu, saya berusaha untuk membuat bahan-bahan yang kurang digunakan atau kurang diperhatikan menjadi bernilai ekonomis. Dalam program Beras ini nanti saya memerlukan bahan baku atau bahan bekas berupa kertas, plastik, kemudian karet gelang yang di sana nanti bisa kita kemas, kita daur ulang menjadi sebuah alat yang bisa digunakan untuk siswa-siswi kita dalam kegiatan pembelajaran PJOK khususnya. Untuk alasan atau latar belakang yang kelima, sesuai dengan voice, choice, ownership murid itu sendiri. Voice tentu saja suara daripada peserta didik sudah saya tampung, sudah saya
sekali pembelajaran PJOK itu yang menyenangkan, yang banyak menggunakan alat. Sudah saya tampung suara daripada murid-murid. Kemudian choice atau pilihan, anak-anak sudah kami ajak untuk menentukan pilihannya. Bagaimana dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita dengan latar belakang letak geografi dan strategis yang ada di sini, kita banyak membutuhkan peralatan bola. Sedangkan bola sesungguhnya itu terbatas, maka kita akan membuat modifikasi bola. Dan yang ketiga, ownership murid atau kepemilikan. Tentu saja dengan membuat alat ini secara pribadi dan mandiri, anak-anak nanti akan merasa memiliki, karena anak itu sendiri nanti yang membuat, dan anak tersebut diperbolehkan untuk melaksanakan atau menggunakan dalam kegiatan belajar. Next. Kemudian tujuan atau program staf berikutnya. Yang pertama, menanamkan pentingnya olahraga kepada murid. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk berkreasi. Yang ketiga, pentingnya modifikasi alat pembelajaran. Kemudian yang keempat, menanamkan kemandirian kepada murid. Ini termasuk elemen profil belajar Pancasila. Next. Nah, di sini Bapak Ibu, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya. Untuk yang pertama, bagaimana dalam menanamkan pentingnya olahraga kepada murid di sekolah. Capaian yang dicapai adalah mampu memberikan sarana atau alat supaya mereka bersemangat dalam berolahraga. Dan alat merupakan faktor pendukung dalam tercapainya pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Namun semuanya itu tidak harus dengan yang sempurna. Ada upaya untuk memodifikasinya sebagai wujud jalan terbaik. Kemudian langkah pencapaian yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk berkreasi. Tentunya merupakan sebuah hal yang sangat positif, di mana murid dapat mengeksplor kemampuannya dan mengembangkan keahliannya dengan bekerja sama dengan teman-temannya untuk menciptakan sebuah produk yang nantinya dapat digunakan sebagai sarana untuk berolahraga. Namun demikian, dalam hal ini guru hendaknya memberikan pendampingan untuk mengarahkan kepada mereka. Ini nanti saya berharap pada teman-teman komunitas, saya selaku guru PJOK mengharapkan Ibu Bapak Wali kelas untuk bisa berkolaborasi demi tercapainya tujuan dari program yang saya buat ini. Yang ketiga, dalam memberikan pengertian pentingnya modifikasi, kita akan memberikan contoh alat yang sebenarnya seperti apa. Kemudian kita paparkan juga fungsinya. Baru kita berikan pengertian alat yang kita buat, meskipun dengan alat yang sederhana, tetapi fungsinya sama, gunanya sama dengan alat yang sesungguhnya. Bahkan nanti akan terasa lebih menarik dibandingkan dengan alat sesungguhnya, karena kita buat sendiri, anak-anak buat sendiri, dan berkreasi sesuai dengan keinginannya sendiri. Kemudian yang terakhir, menanamkan kemandirian kepada murid. Tentu saja ini termasuk elemen profil belajar Pancasila. Dalam hal ini sangatlah penting, karena kita harapkan setiap murid itu mampu memecahkan masalahnya dan dapat menghasilkan karya sendiri tanpa dengan tekanan atau perintah dari orang lain maupun gurunya. Meskipun nanti dalam pengerjaannya tentu saja anak-anak itu harus berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Namun di sini nanti muara dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila yaitu mampu membentuk pribadi yang mandiri dan akan dibawa anak tersebut nanti setelah mereka lulus dari sekolah. Next. Berikutnya struktur program dan mitra. Bapak Ibu semua, kegiatan bulas ini nanti saya laksanakan pada kelas besar, kelas 5. Harapan saya anak kelas besar nanti mampu melaksanakan kegiatan lebih efektif. Dan yang kedua, dalam kegiatan ini perlu juga memberitahukan kepada wali murid
terkait pengadaan kertas bekas dan plastik bekas yang sudah tidak berguna untuk bisa dimanfaatkan kembali. Perlu adanya kita pemberitahuan dan kerjasama dengan orang tua. Dengan harapan ini, segala bentuk program yang kita canangkan, yang komunitas kita bentuk, yang komunitas kita programkan itu nanti dapat diketahui orang tua, sehingga orang tua mau dan mampu mendukung kegiatan apa saja demi tercapainya tujuan pendidikan terhadap anak-anak mereka. Yang ketiga, dalam program ini nanti akan saya laksanakan selama 4 minggu dengan rincian seminggu sekali. Kegiatan itu akan dilaksanakan. Ada mitra yang dilibatkan, tentu saja kita membutuhkan seorang bapak kepala sekolah di sini dan rekan-rekan sejawat serta peran penting dari orang tua. Next. Kapasitas yang dimiliki. Setelah kami melakukan pemetaan aset yang ada pada sekolah kita, ini terdapat 5 modal utama yang nanti bisa mendukung berjalannya program yang saya canangkan. Yaitu yang pertama, modal manusia. Di sana terdapat kepala sekolah. Tentu saja kepala sekolah adalah seorang pemangku kebijakan tertinggi di sekolah kita. Harapan kami kebijakan yang lahir dari beliau itu mampu memfasilitasi dan mengakomodir kami para guru dan peserta didik untuk membuat program demi tujuan memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada peserta didik dan tentunya berpusat kepada peserta didik. Guru, tentu saja Bapak Ibu guru ini nanti sebagai pelaku utama dalam kegiatan program ini. Mohon bantuannya, saya secara pribadi nanti untuk bisa berkolaborasi dalam kegiatan program BONES ini. Yang ketiga, ada siswa. Tentu saja siswa merupakan objek yang utama. Di sini tugas kita hanyalah melayani seorang murid atau peserta didik, sehingga peserta didik itu nanti setelah masuk ke sekolah dan keluar sekolah itu mendapatkan tuntunan dan bimbingan, sehingga mereka mencapai cita-citanya sesuai dengan minat dan bakat sendiri. Yang terakhir, dari modal manusia adalah orang tua. Tidak akan bisa berjalan segala sesuatu yang menjadi tujuan kita bersama di sekolah tanpa dukungan orang tua. Orang tua ini sangat penting sekali. Karena apa? Orang tua itu yang memberikan modal utama kepada siswa itu sendiri, yang mendukung daripada kemauan dan kemampuan siswa itu sendiri. Tanpa adanya orang tua, semua kegiatan tidak akan bisa berjalan. Bahkan tujuan dari pendidikan anak sendiri itu sendiri tidak akan bisa tercapai. Modal yang kedua, modal fisik. Dalam kegiatan ini nanti saya merencanakan kegiatan di ruang kelas maupun di halaman sekolah. Dan alhamdulillah pada sekolah kita ruang kelas dan halaman sekolah ini sangat memadai sekali. Ruang kelasnya sudah mencukupi, halaman sekolahnya cukup luas, bisa saya gunakan untuk belajar olahraga. Yang ketiga, modal sosial. Koordinasi dan kolaborasi dengan wali murid. Sudah saya sampaikan di atas tadi, namanya kita membentuk relasi dengan pihak-pihak luar sekolah demi mendukung terciptanya atau mencapai tujuan daripada program itu sendiri. Yang keempat, modal lingkungan. Alhamdulillah sekali Bapak Ibu, di lingkungan sekolah kita ini termasuk lingkungan nyaman dan asri. Udaranya pun bersih. Kita ini terhindar atau jauh dari polusi. Bahkan di lingkungan sekolah ini sama sekali tidak ada asap rokok. Ya, ini sebagai wujud puji syukur kita, alhamdulillah lingkungan di sekolah kita ini sangat baik sehingga mendukung anak-anak melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mereka dapat belajar dengan baik dan tenang. Yang terakhir, modal finansial. Tentu saja Bapak Ibu, segala sesuatu kegiatan yang kita rencanakan di sekolah, di komunitas itu tidak lepas dari anggaran dana BUSP. Dan program ini nanti tentu saja akan sedikit banyak dibantu oleh rencana anggaran dari dana BUSP. Next.
Selanjutnya adalah rencana evaluasi. Evaluasi dilakukan setiap minggu pertama. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan dengan cara kita melihat kinerja siswa. Setelah nanti kita melaksanakan praktek, kita akan berikan evaluasi itu sejauh mana tingkat keberhasilannya maupun kendala yang ada. Yang kedua, dengan melihat hasil karya siswa. Setelah hasil karya siswa atau produknya itu sudah jadi, kita nanti akan gunakan dalam kegiatan praktik pembelajaran saat olahraga bersama guru BK. Yang ketiga, bisa berupa kuesioner dan wawancara. Setelah sekian waktu, setelah 2 minggu sampai dengan 3 minggu nanti berjalan, kita bisa membuat kuesioner kepada siswa dan orang tua. Sejauh mana respon dan tanggapan mereka terkait program yang kita laksanakan, dan nanti juga kita bisa membuat sampel atau memberikan sampel salah satu siswa dan orang tua untuk diwawancarai. Next. Kemungkinan tantangan. Bapak Ibu, dalam membuat program kemarin saya juga beranggapan atau berpikir mungkin ada kemungkinan tantangan yang akan dialami saat melaksanakan program. Yang pertama, pengumpulan barang bekas yang berupa kertas plastik yang saya rasa nanti mungkin saja ada salah satu anak, 2 atau 3 anak itu merasa keberatan dalam pengumpulan bahan baku tersebut. Yang kedua, bersamaan dengan kegiatan lain, pembelajaran proyek dengan guru kelas, sehingga harus fleksibel mana yang lebih dulu dibandingkan. Saya juga beranggapan bahwasanya nanti jadwal atau penyusunan schedule yang saya buat ini bersamaan dengan kegiatan V5 atau kegiatan proyek guru kelas yang lain. Itu yang mungkin saya rasa menjadi tantangan atau kendala. Kemudian yang ketiga, memberikan pengertian kepada siswa bahwa alat ini tak kalah menarik dengan yang sesungguhnya. Mungkin ada beberapa anak nanti juga akan bertanya bagaimana alat yang kita buat ini nanti karena hanya sederhana. Ada anak yang ini meragukan bagaimana nanti bisa menggunakan alat yang berasal dari sampah yang hanya berasal dari bahan bekas. Mungkin ada anak yang merasa dan bertanya seperti itu. Next. Timeline atau contoh dalam rencana saya nanti, Bapak Ibu, pada minggu pertama saya bagi menjadi 2 hari. Untuk hari Senin itu sebagai pembuatan bulas pulang olahraga dari sampah, dan hari Jumatnya bisa kita praktekkan dalam kegiatan pembelajaran olahraga, tentu saja dengan alat yang dimodifikasi. Next. Nah, demikian Bapak Ibu presentasi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan rencana tindak lanjut program saya yang bernama Bulas, Bola Olahraga yang terbuat dari bahan sampah. Kami harapkan Bapak Ibu, rekan-rekan teman komunitas KPS Maba 2 Walet ini nantinya memberikan saran dan masukan kepada program yang telah saya canangkan. Semoga nanti bisa berjalan dengan lebih baik. Untuk itu Bapak Ibu, waktu selanjutnya saya haturkan kepada Bapak Ibu apabila ada yang ingin memberikan saran dan masukan. Bu Suci ingin memberikan masukan? Terima kasih atas waktu berikan waktu saya. Sedikit memberi masukan ya Pak. Untuk program Bulas ini dilaksanakan di kelas 5. Harapan kita nanti kegiatan Bulas ini bisa dilaksanakan di kelas bawah, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Seperti itu. Kegiatan ini dapat merangsang motivasi, mungkin memberi kesempatan mereka untuk berkreasi, belajar mandiri, karena
Terima kasih, tadi sudah mendapatkan satu masukan dari Ibu Suci, guru kelas 2, bahwasanya beliau itu mengusulkan kegiatan program kelas ini tidak hanya dilaksanakan pada kelas besar, nanti ya Ibu. Nah, nanti bisa dilaksanakan ya, dari mulai kelas kecil dengan belajar dari pengalaman. Bu Suci sudah mengajak peserta didiknya melaksanakan kegiatan membuat kreasi tempat pensil dan hasilnya itu sudah lumayan bagus. Anak-anak kelas 2 ternyata sudah mampu memahami bagaimana mereka berproses secara mandiri sehingga mampu menciptakan produk secara sendiri. Terima kasih Ibu, nanti akan saya tambahkan kegiatan ini agar bisa dilaksanakan di semua kelas, baik kelas kecil maupun kelas besar. Mungkin dari yang lain Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan lagi? Mungkin saya Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang guru yang saya hormati, kemungkinan tantangan yang Pak Imam tadi paparkan dari awal itu ada 3 nih Pak nih. Pengumpulan barang bekas, pengaturan waktu kegiatan, dan antusias siswa dalam pengerjaan kegiatan mengerjakan tugas tadi. Menanggapi adanya kemungkinan tantangan tadi, menurut saya pasti itu semua ada solusinya Pak. Untuk tantangan yang pertama itu mengenai pengumpulan barang bekas atau barang yang sudah tidak dipakai nih Pak nih. Menurut pengalaman saya di kelas 4 kemarin saya mengajar di kelas 4, saya mempraktekkan membuat eco-brick dari barang yang sudah tidak dipakai, barang plastik Pak, barang botol aqua nih. Setiap anak membawa lebih dari 5, dan alhamdulillah anak-anak tidak kesulitan dalam memperoleh barang bekas tadi ya Pak ya. Yang kedua, penyusunan waktu. Mungkin kita semua teman siswa guru akan membantu sekali kegiatan yang akan Pak Imam laksanakan dengan mengatur jadwal per kelas kita sendiri agar tidak bentrok gitu tidak kebentuk. Yang ketiga, antusias siswa dalam mengerjakan kegiatan. Nah ini bagaimana kalau sebelum pelaksanaan seandainya Pak Imam menampilkan video tutorial kepada siswa agar siswa itu dapat melihat dan membayangkan bagaimana nanti pekerjaan yang akan dibuat gitu ya Pak ya. Setelah itu nanti bisa kalau ada barang yang nyata atau yang sudah jadi bisa diperlihatkan kepada siswa agar siswa lebih semangat, antusias dalam mengerjakan kegiatan membuat tugas tadi. Begitu saja Pak Imam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah diberikan masukan arahan serta penguatan dari Ibu Ima, sungguh luar biasa. Bahwasanya tadi di sini saya menampilkan ini tantangan langsung mendapatkan respon yang baik dari teman-teman. Nah, di sana tadi Ibu Ima juga mengungkapkan bagaimana beliau belajar dari pengalaman tentang tantangan ini. Kata-kata bijak dari apa saya ambil dari Ibu Ima adalah segala sesuatu itu nanti pasti ada solusinya. Kita akan bekerja sama untuk memudahkan segala kegiatan itu agar berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Tentang pengumpulan barang bekas, kemudian bagaimana tadi teman-teman juga antusias ingin membuat jadwal bersama-sama masing-masing kelas itu agar tidak berbenturan dengan kegiatan atau program produk bolas ini yang akan saya laksanakan. Kemudian masukan yang sungguh luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Ima dalam memberikan pengertian kepada siswa nanti bisa menggunakan video atau anak diperlihatkan video tutorial itu ya Bu ya.
Dengan demikian nanti anak akan lebih mudah untuk membayangkan kegiatan yang akan dilaksanakan serta ditunjukkan bukti karya atau produk yang sudah jadi supaya anak tersebut lebih tertarik dan mau melaksanakan kegiatan ini dengan lebih baik. Terima kasih Ibu Ima. Mungkin dari presentasi yang dapat saya sampaikan, kemudian sudah mendapatkan banyak saran dan penguatan. Saya kira tinggal harapan kita nanti semoga program Bolas yang kami canangkan ini dapat berjalan dengan lancar, dapat bermanfaat untuk guru maupun siswa itu sendiri, sehingga anak-anak mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran lebih baik dan guru bisa melaksanakan pembelajaran sesuai atau berusaha kepada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.